Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Husna yang saya muliakan, khususnya pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Sugeng Hartoyo, dan juga di sini yang saya hormati Bapak Haji Suatmo dan para pengurus yang lain serta para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini di malam Minggu, walaupun malam libur ya, tapi tetap kita menyempatkan diri kita untuk berkumpul guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diredoi, dan dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bahasan tentang jihad, yaitu halaman 485, hadis nomor 31. Saudara, jihad bermacam-macam. Yang dimaksud dalam kitab ini jihad dalam arti berperang. Ya, walaupun juga ada jihad dengan ucapan, ya, dengan kata-kata, dengan nasihat. Ada jihad dengan harta, ya. Bahkan ada jihad yaitu melawan hawa nafsu. Ya. Nah, itulah saudara-saudara beberapa contoh tentang jihad. Tapi yang dimaksud di dalam yang kita bahas pada malam hari ini dan juga malam yang lalu itu tidak lain jihad dalam arti perang. Ya. Baik, hadis nomor 3 ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad dan umat Islam waktu itu berperang melawan orang-orang kafir Mekah di suatu tempat namanya Badar. Maka disebutlah perang Badar. Jadi Badar itu adalah suatu tempat, ya, antara Mekah dan Madinah. Kalau Uhud gunung, karena di situ dulu terjadi perang antara juga orang kafir Mekah dengan umat Islam di Madinah. Pertempurannya di lokasi namanya Uhud, sehingga disebut perang Uhud. Ya. Jadi begitulah orang Arab menamakan kejadian itu, dihubungkan dengan tempat. Ya. Seperti Nabi lahir tahun gajah. Karena waktu itu kejadian peristiwa besar, tentara Abraha dengan memakai kendaraan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Maka dikatakanlah pada saat itu tahun gajah. Orang mengenal gajah waktu itu. Jadi peristiwa-peristiwa dihubungkan dengan tahun gajah itulah. Nah, Nabi lahir pada waktu itu. Ini perang Badar. Kita lihat. Wa an Anasin radhiyallahu an qala intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqul musyrikina ila Badrin wa ja'al musyrikun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdamanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu fadanal musyrikun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Qala yaqulu Umair bin al-Humam al-Ansari radhiyallahu an, ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard? Qala na'am. Qala bakhin bakhin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakhin? Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'a an akuna min ahliha. Qala fa innaka min ahliha, fa akhraja tamaratin min qaranihi fa ja'ala ya'kulu minhunna thumma qala la in ana hayyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilatun. Farama bima ma'ahu minat tamar
summa qatalahum hatta qutila, rawahu Muslim. Artinya Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW berangkat bersama para sahabat hingga mendahului kaum musyrikin menuju Badar. Karena Badar itu tempatnya strategis ya, maka Nabi mendahulukan di situ, di tempat namanya Badar ya. Ketika orang-orang musyrik tampak datang, Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali ada yang maju. Saudara, ini komando dari jenderal Nabi Muhammad SAW. Ya, komando jenderal itu mesti dipatuhin, kalau tidak berantakan itu. Ya, mesti demikian. Apalagi kan perang Badar ini umat Islam sepertiga dari orang kafir. Lebih kurang umat Islam sekitar 300-an. Orang kafir sekitar 1.000 orang. Jadi 1:3. Ya, tapi kan nanti ceritanya Allah berikan kemenangan. Karena itu perang pertama kali. Dan Nabi berdoa, ya Allah kalau engkau tidak memberikan kemenangan, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Maka Allah kirim namanya pasukan malaikat. Begitu, dalam Quran diceritakan tentang perang Badar, nggak tanggung-tanggung. Ya, malaikat Allah kirim ya, untuk membantu. Dan kemenangan di pihak umat Islam. Jadi semangat mereka tinggi dan pamor dari agama Islam makin bersinar. Sehingga orang mulai masuk Islam, begitu. Cuman nanti setelah itu kan terjadi perang, yaitu balas dendam orang kafir. Nah itulah terjadi perang Uhud ya, di sekitar gunung Uhud. Itu umat Islam mula-mula udah menang, tapi karena ada yang menyalahi komando, akhirnya ya banyak yang wafat, banyak yang mati syahid. Ya disebutlah kalah begitu. Ya begitulah perang, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi umat Islam harus mempelajari kenapa kalah begitu. Pasti ada kesalahan, mesti jangan diulangin. Ya. Baik saudara-saudara, itu sekelumit perang Badar. Jadi Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali ada yang maju sampai aku berada dekat Badar. Tatkala kaum musyrikin telah semakin dekat, Rasulullah bersabda lagi, bergegaslah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini didorong oleh Nabi, ayo kita maju begitu. Komando dari komandan, kita maju, serang tuh orang kafir. Ya. Bahwa kita menuju ke surga. Jadi perang Badar digambarkan kita menuju ke surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya, jadi luas sekali katanya. Maksudnya ini para hadirin, kalau yang mati syahid nanti dijanjikan langsung masuk surga. Tidak singgah-singgah dulu, ya, langsung mereka di alam surga. Bila mana mati syahid dalam peperangan. Nah kata-kata Nabi yang menunjukkan bahwa surga itu lebih luas dari luasnya langit dan bumi, langsung itu ditanggapi oleh salah seorang sahabat nih. Pada waktu itu Umair bin Al-Humam, ini nama salah seorang sahabat, Umair bin Al-Humam Al-Ansari radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, surga yang luas, surga yang seluas langit dan bumi? Maksudnya ini Umair ingin menegaskan, apakah benar wahai Nabi, ya, kalau mati syahid nanti dijanjikan masuk surga dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Jawab Rasulullah, ya. Jadi memang benar demikian. Langsung Umair berkata lagi, Umair berkata, bagus, bagus. Itu arti bakin, bagus, bagus katanya. Ya. Rasulullah berkata, apa yang membuatmu mengatakan bagus, bagus? Apa yang membuat kamu wahai Umair mengatakan bagus, bagus ini? Umair menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada kecuali harapan agar aku termasuk penduduk surga itu. Maksudnya dia ingin maju, ya, walaupun taruhannya nyawa, karena dia ingin termasuk penduduk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Begitu. Dan Rasulullah pun menanggapi ini. Rasulullah bersabda, sungguh kamu termasuk penduduknya.
Artinya wahai Umair, memang betul kalau kamu nanti mati syahid, kamu termasuk penduduk sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kan ada ayat demikian kan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu berbuat baik, ya, berbuat baik dan berbuat yang menuju ke sorga. Yang sebetulnya sih disebut itu dalam Quran arduha, lebarnya. Lebarnya itu sorga selebar langit dan bumi. Kalau lebarnya sekian, berapakah panjangnya? Pasti yang namanya panjang lebih panjang dari lebar. Begitu gambarannya. Jadi gambaran itu sorga luas sekali, katanya ya. Lebarnya saja selebar langit dan bumi. Kalau lebarnya sekian, berarti panjangnya, wah itu lebih panjang lagi. Kan luas itu kan panjang kali lebar. Demikian itu. Jadi Nabi bersabda, sungguh kamu termasuk penduduknya. Kamu wahai Umair adalah penduduk sorga. Umair lalu mengeluarkan beberapa butir korma dari kantong anak panah. Ya, kita tahu korma itu kan bagian daripada makanan pokok. Ya, memang zat gulanya kan tinggi, memberikan energi itu korma ya. Nah kebetulan dia bawa korma ditaruh di kantong anak panah, diambil katanya beberapa butir. Umair lalu mengeluarkan beberapa butir korma dari kantong anak panah, memakannya beberapa butir, kemudian berkata, seandainya aku hidup sampai menunggu habisnya korma-korma ini, sungguh terlalu lama. Maksudnya dia tidak habiskan korma yang ada di dalam kantong anak panah itu. Dia hanya makan korma beberapa butir, kemudian sisanya dibuang. Kalau makan korma dulu baru masuk perang, terlalu lama menuju ke sorga. Terlalu lama menuju ke sorga. Maksudnya beliau betul-betul sungguh-sungguh ingin segera maju terus begitu. Ya, bukan main ini semangatnya. Ya, jadi menghabisi sisa korma dia nggak habisin karena terlalu lama menuju ke sorga katanya. Dia penghalang kalau begitu. Udah buang aja. Itu kata Umair itu. Dikatakan Umair lalu mengeluarkan beberapa butir korma dari kantong anak panah, memakannya beberapa butir, kemudian berkata, seandainya aku hidup sampai menunggu habisnya korma-korma ini, sungguh terlalu lama. Ia lempar korma-korma yang masih ada, lalu berperang sampai terbunuh. Dia banyak membunuh, tapi ntar akhirnya terbunuh. Nggak apa-apa ini bukan bunuh diri, bukan. Ya, ini mungkin disebut pasukan berani mati ini ya. Nggak apa-apa saudara-saudara ya, bukan bunuh diri. Ada sekarang istilah bom bunuh diri. Nah itu bagaimana itu bom bunuh diri? Iya kalau bom bunuh diri yang di Indonesia mengkacau itu dah, itu kita nggak masalahkan dah. Ini yang bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang Palestina ketika menghadapi Israel. Ya, jadi mereka itu memang menghadapi Israel kalau terbuka kayaknya menurut hitung-hitungan, menurut angka-angka ya udah kalah lah, senjatanya nggak memadai. Ya, maka mereka pakai siasat. Jadi membawa rompi, di dalamnya ada bom. Ya, kemudian dia maju begitu. Ya, dan meledakkan diri. Kan mula-mula mereka itu yang membuat bom bunuh diri. Kemudian diikuti. Cuman yang mengikuti itu tujuannya kacau balau itu. Ingin menumbangkan pemerintah yang sah. Bukan melawan Israel. Kalau melawan Israel, memang Israel kan mengambil hak orang Palestina. Tanahnya direbut, saudara-saudara. Ya, itu kan yang pernah saya katakan, Israel itu berdiri sekitar tahun 48 dengan bantuan Inggris. Ketika Inggris menjajah negeri Arab. Dulu nggak ada orang Israel di situ. Paling ya ada hanya beberapa orang begitu di bawah naungan Daulat Utsmaniyah. Gitu, ya. Tapi lama-kelamaan dibantu oleh Inggris, dari mana aja tuh orang Israel kumpul.
Kemudian mereka memberontak melawan orang Arab sekitarnya dan tanah-tanahnya dikuasain. Sehingga mereka membuat perkampungan Israel, membuat negara di situ, terus melebar, dibantu oleh Amerika. Ya udahlah. Di atas kertas ya lebih canggih senjatanya mereka. Ya. Orang Arab yang bantu dulu Uni Soviet. Kemudian udah Uni Soviet dikasih yang jelek-jelek senjata. Jadi nggak seimbang udah. Maka perang kalah mulu itu. Ya. Jadi saudara-saudara, bom bunuh diri yang dikerjakan oleh orang Palestina melawan orang Israel itu salah satu taktik lah. Bagaimana lagi? Ya. Terbuka itu selalu dalam hitungan angka kalah mulu. Maka mereka dengan taktik itu pora-pora mendekati, kemudian meledakkan diri. Itu bom bunuh diri. Kemudian diikutin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran-pelajaran hadis. 1, kita diperintahkan untuk berjihad. Kita diperintahkan untuk berjihad. Tadi Nabi memerintahkan, Nabi mendorong, ayo berjihad, nanti seandainya mati syahid, masuk langsung ke sorga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Begitu. Kita diperintahkan untuk berjihad demi membela agama. Agama itu kan mahal. Lebih mahal dari segala-galanya, lebih mahal dari harta, dari raga, dari jiwa. Maka orang berkorban demi agama, dia paling mahal. Kita diperintahkan untuk berjihad. Nomor 2, kita diperintahkan mengobarkan semangat para mujahid, para pejuang, dengan menjelaskan pahala surga yang akan diterima orang-orang yang mati syahid. Maka ketika terjadi perang, itu mestinya tuh khutbah menjelaskan tentang berperang, menjelaskan tentang mati syahid, menjelaskan tentang pahala yang didapati oleh orang yang mati syahid, supaya mereka semangat ketika terjadi perang. Itu memang biasa di kalangan umat Islam. Jadi khotib menjelaskan tentang perang supaya menyemangatkan rakyat. Kemudian di nomor 3, saya ulangi nomor 2, kita diperintahkan mengobarkan semangat para mujahid dengan menjelaskan pahala surga yang akan diterima orang-orang yang mati syahid. Nomor 3, iman yang kuat akan menjadikan kita menyukai pengorbanan. Seperti tadi Umair, imannya mantap. Jadi ketika imannya mantap dan kuat serta kokoh, itu mendorong untuk siap berkorban kalau perlu jiwa dan raga. Kalau iman yang lemah justru akan meninggalkan agama. Itu yang dikhawatirkan. Ada kan zaman sekarang, maaf, misalnya putri-putri orang Islam bergaul dengan non-muslim, akhirnya kawin. Yang parah perempuannya ngikutin mereka, itu parah udah. Jadi demi cinta agama dilepas. Murah sekali agama, mahalan cinta zaman Nabi. Waduh, agama mahal sekali. Ya, demi agama, jiwa, raga, harta dikorbankan. Begitu. Zaman sekarang mau dibilang apalah. Kadang-kadang agama dikorbankan demi cinta. Nih, iman yang kuat, jadi harus kuat tuh iman. Kalau kurang nggak kuat imannya, ya udah terseret. Kalau iman yang kuat justru akan menjadikan kita menyukai pengorbanan dan mati syahid karena mengharap pahala yang sangat besar. Begitu saudara-saudara, jihad. Di nomor 32, wa anhu qala ja'a nasun ila nabi sallallahu alaihi wasallam anib'ats ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'ana was sunnah wa ba'atha ilaihim 70 rajulan minal ansar yuqalu lahumul qurra fihim khali haram
yaqra'unal Qur'an wa yatadarasunahu bil lail yata'allamun wa kanu bin nahar yaji'una bil ma'i fayada'unahu fil masjid wa yahtatibuna fayabi'unahu wa yashtaruna bihi ta'am li ahli suffah walil fuqara'i faba'athahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'aradu lahum faqataluhum qabla an yablughul makan faqalu Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad lakinaka waradina anka waradita anna wa ata rajulun haraman khala Anasin min khalfihi fa ta'anahu bi rumhin hatta anfazahu faqala haram fuztu wa rabbil ka'bah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ikhwanakum qad kutilu wa innahum qalu Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad lakinaka waradina anka waradita anna muttafaqun alaih wa hadza lafzu Muslim. Ini cerita ada beberapa sahabat ditugaskan untuk pergi ke tempat yang jauh karena Nun di sana ada orang Islam yang ingin belajar Al-Quran, ingin belajar agama. Tahu-tahu di tengah jalan dihadang oleh musuh. Matilah mereka, mati syahid. Begitu. Sebelum mati syahid, mereka memohon, ya Allah sampaikanlah kepada Nabi Muhammad bahwa kami telah menemui engkau. Dan melalui wahyu Allah sampaikan. Jadi melalui wahyu Allah sampaikan, wahai Nabi Muhammad, utusan engkau telah mati syahid karena dibunuh oleh orang kafir. Jadi begitu hebat, begitu tinggi derajat orang yang mati syahid. Kita lihat penjelasan lebih panjang. Anas radhiyallahu an berkata, ada beberapa orang datang kepada Nabi SAW dan berkata, utuslah bersama kami beberapa orang yang dapat mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada kami. Ini saudara-saudara, jadi ada suatu suku meminta kepada Nabi supaya Nabi mengutus beberapa orang yang nanti bisa mengajarkan mereka Al-Quran, bisa mengajarkan mereka As-Sunnah, bisa mengajarkan mereka agama dan seterusnya begitu. Ya, jadi mereka minta dikirim sahabat Nabi. Ya, dikatakan utuslah bersama kami beberapa orang yang dapat mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada kami. Kemudian beliau mengutus 70 sahabat Ansor yang terkenal sebagai Al-Qurra. Jadi banyak yang dikirim saudara-saudara ya. Tapi akhirnya mereka meninggal dunia mati syahid. Ya, karena diserang, dikepung oleh orang-orang kafir. Ini di luar istilahnya ya perkiraan, di luar perkiraan begitu. Jadi utuslah bersama kami beberapa orang yang dapat mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada kami. Kemudian beliau mengutus 70 sahabat Ansor yang terkenal sebagai Al-Qurra. Al-Qurra pembaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Jamak daripada qari ya. Di antara mereka adalah pamanku yang bernama Haram. Nah, ini yang bercerita si Anas, di antara pamannya ada namanya Haram begitu, yang ikut serta. Di antara mereka adalah pamanku yang bernama Haram. Ke-70 sahabat itu mahir membaca Al-Quran dan biasa mempelajarinya pada waktu malam. Jadi diceritakan ini, mereka nih yang 70 orang memang udah pandai. Sering membaca Al-Quran bersama Nabi, ya, di waktu malam khususnya gitu, dan mempelajarinya. Di waktu siang mereka bekerja ini. Nah, dikatakan dan biasa mempelajarinya pada waktu malam. Sedangkan kalau siang hari mereka mengambil air dan diletakkan di dekat masjid. Karena masjid ini kan banyak orang datang, entar yang haus, yang mau berwudu. Ya, zaman dulu air susah. Maka mereka ini siap ya mengambil air, disimpan di suatu tempat, nanti orang bisa berwudu langsung di situ. Jadi mereka mengambil air dan diletakkan di dekat masjid serta mencari kayu bakar. Mencari kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk dijual. Tuh.
Ini kerjaannya ini yang 70 orang ini. Dia ahli Al-Quran, kemudian itu malam-malam mereka belajari, siang-siang mereka mencari air, kemudian diletakkan di dekat masjid. Setelah itu mereka mencari kayu dan kayunya dijual. Itu. Untuk dijual lalu dibelikan makanan untuk ahlus suffah dan orang fakir. Ahlus suffah, siapa ahlus suffah? Adalah orang-orang miskin yang tinggal di emper-emper Masjid Nabawi. Kebanyakan dari orang Mekah. Kan orang Mekah kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tempat perniagaan, meninggalkan seluruh harta. Mereka hanya bawa agama. Pindah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah nggak punya sanak famili. Ya, sedangkan orang Madinah nggak semuanya kaya, nggak bisa membantu. Akhirnya tinggalnya di emper masjid. Begitu. Dan untuk makannya, ini diantaranya nih yang 70 orang ini, mereka menjual atau mencari kayu dan menjual kayunya. Dari hasil jualan kayu itu mereka beli kebutuhan-kebutuhan makan buat orang-orang ahlus suffah yang tinggal di Madinah di emper-emper masjid. Jadi dibantu oleh mereka ini. Ya, bukan main ini ya, mulianya mereka. Mereka berusaha mencari kayu, kemudian menjual, dan hasilnya dibelikan makanan untuk ahlus suffah, orang miskin yang tinggal di emper masjid, dan orang-orang fakir. Nabi mengutus para sahabat itu karena ada permintaan, siapa lagi? Ya udah kamu berangkat begitu kan. Nabi mengutus para sahabat itu, namun musuh menghadang dan membunuh mereka sebelum mereka sampai di tempat tujuan. Ya begitulah suasana perang. Ini tak terpikirkan ini, nggak jadi pertimbangan. Akhirnya mereka tahu-tahu dikepung oleh musuh. Ya banyak yang dibunuh ini. Dikatakan musuh menghadang dan membunuh mereka sebelum mereka sampai di tempat tujuan. Mereka berdoa, ini doa mereka ini. Ya. Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad laqinaka. Ya Allah, sampaikanlah berita tentang nasib kami kepada nabi kami, bahwa kami telah bertemu dengan engkau. Jadi para sahabat sebelum meninggal berdoa, ya Allah sampaikan dong ya, kepada nabi kami Muhammad SAW bahwa kami terbunuh, bahwa kami mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ya Allah. Allah sampaikan, Allah kirimin wahyu kepada Nabi Muhammad. Begitu. Jadi bukan melalui WA begitu, bukan. Zaman dulu nggak ada HP. Pakai wahyu. Jadi mereka ingin menyampaikan kepada Nabi bahwa mereka udah berusaha tapi dihadang oleh orang kafir. Ya begitulah suasana perang memang. Jadi ya Allah sampaikanlah berita tentang nasib kami kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi kami, bahwa kami telah bertemu dengan engkau, bertemu dengan Allah alias dibunuh mereka. Kami redha kepadamu ya Allah, mereka redha, enggak menyesal. Kali juga waduh ini nyesal ini, gara-gara tadi pergi ke sana memenuhi permintaan kita dibunuh, dikepung di tengah jalan. Nyesal kita, oh tidak nih, kami redha mati. Mereka senang malah ya. Itulah hebatnya sahabat Nabi. Kalau orang-orang Yahudi takut mati malah. Kan ada ayat berbunyi begini, ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Mereka ingin kalau dikasih umur 1000 tahun. Mereka takut mati karena mereka menyadari kalau mati masuk neraka karena mereka memang melanggar kitab Taurat. Begitu dalam tafsir. Ya. Mereka tahu itu bahwa mereka melanggar. Mereka takut mati. Kenapa? Karena kalau mati mereka ya dimasukin ke neraka lah begitu kasarnya. Gitu. Jadi nggak ada yang mengharap-harap mati. Tapi kalau sahabat Nabi mengharap-harap mati. Kapan ada perang dia ikut serta begitu. Tadi malah maju terus, pantang mundur.
walaupun dia akhirnya mati syahid. Itu hebat sekali, berani mati mereka. Kalau orang-orang Yahudi itu digambarkan takut mati, ya, begitu gambarannya itu. Maka mereka digambarkan dalam Al-Quran, kalau perlu mereka dikasih umur 1000 tahun, nggak mau mati. Ya mati juga lah. Ya, umur panjang nggak membuat orang nggak mati. Mati itu udah peraturan Allah, harga mati. Jadi mati harga mati. Nggak bisa ditawar lagi. Ya. Jadi mereka berkata, sampaikan ya Allah nasib kami kepada Nabi kami, bahwa kami telah bertemu dengan engkau, kami ridho kepadamu, dan engkau meredoi kami. Aduh, asik banget. Allah ridho kepada mereka, ya, mereka pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhu wa radu'an, begitulah ada ayat ya. Itu paling asik para hadirin. Kan bisa jadi orang senang hanya satu pihak. Ya. Tuan rumah senang dikunjungin sama seorang mulia misalnya. Tapi orang mulia nggak mendapat penghormatan, dia nggak senang. Ya. Tapi yang hebat tuan rumah senang, yang datang senang. Wah itu sih kelas berat udah. Tuan rumah girang. Ya. Kemudian tamunya pun girangnya setengah mati lagi ya. Bukan main itu. Senang sama senang itu ya. Ini yang doanya tadi tuh, kami ridho kepadamu dan engkau meredoi kami. Ada seseorang yang mendekati haram, yaitu paman Anas dari belakang. Ini ada cerita nih. Ada kan tadi salah seorang namanya Haram, ya, itu paman Anas. Itu ada yang mendekati dari belakang, kemudian menusuk dengan tombak, tembus itu tombak. Nah, itu memang serem, ya, peperangan zaman dulu. Ada seseorang yang orangnya orang kafir yang mendekati Haram. Haram ini yang ikut serta ini yang 70 orang. Dia adalah paman Anas. Mendekati dari belakang, kemudian menikamnya dengan tombak hingga tembus. Ya, itulah sengitnya perang. Ya, tapi mereka nggak nyesel. Ya. Ada hadis dulu udah kali. Itu yang menceritakan kalau orang mati dalam peperangan itu hanya seperti digigit semut sakitnya, ya, Allah buat begitu. Walaupun kenyataannya memang menyeramkan, gitu. Tapi mereka nggak merasa sakit banget begitu. Ya. Makanya si Haram yang ditombak dari belakang dengan tombak dan tombaknya nembus, dia berkata nih, Haram berkata, demi Tuhannya Ka'bah, artinya demi Allah, demi pemilik Ka'bah, begitulah. Ya, demi Tuhannya Ka'bah, ya, artinya demi Allah yang menguasai Ka'bah, aku telah menang. Tuh, dia girang malah. Jadi dia mati ditombak dari belakang, dia merasa menang, karena menang mendapat sorga. Itu semangat mereka, ya, enggak teriak-teriak begitu, ya. Aku telah menang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kawan-kawan kalian. Nah ini di pihak Nabi nih, di kota Madinah. Nabi udah berbicara itu, walaupun belum ada yang memberitakan melalui mulut, tapi kan diwahyukan oleh Allah. Maka Nabi menyampaikan kepada umat Islam di Madinah, sesungguhnya kawan-kawan kalian sudah terbunuh. Dan mereka berdoa, Allahumma balligh anna nabiyana anna qad lakinaka. Ya Allah, sampaikanlah berita tentang nasib kami kepada Nabi kami, itu Nabi Muhammad, bahwa kami telah menghadapmu, kami telah meninggal dunia. Kami ridho kepadamu dan engkau meridhoi kami. Muttafaqun alaih. Bukan main, saudara-saudara. Ya. Nggak ada yang takut mati itu. Ya, nggak ada yang takut mati, kali juga lari, teriak-teriak ketika ditombak, nggak ada. Mereka bilang, waduh saya menang katanya, aku telah menang. Pelajaran-pelajaran hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa para sahabat radhiyallahu an sangat suka membaca Al-Quran dan mencari ilmu. Jadi mereka di waktu malam membaca Quran dan membahasnya, ya. Di waktu siang mereka bekerja nyari kayu, bahkan mengambil air buat kebutuhan orang berwudu di masjid. Begitulah sahabat Nabi. Ya, sangat suka membaca Al-Quran dan mencari ilmu, serta sambutan mereka yang segera atas perintah Rasulullah.
Ya, Rasulullah memerintahkan kamu berangkat menuju suku sana yang telah beriman. Ya, mereka ingin belajar dari kamu. Mereka menyambut dengan gembira, langsung berangkat. Ya. Meskipun mereka mengetahui bahwa mereka akan menghadapi resiko yang berat. Gitu. Nomor 2, kita diperintahkan untuk ridho dengan ketentuan dan takdir Allah. Sebagaimana para sahabat ridho. Ya, redoklah dengan apa yang sudah ditulis oleh Allah buat kita. Ya, kita mendapat rezeki sekian, redho, begitu. Dapat musibah, ya terima, begitu. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah gantikan, begitu. Maka tuh yang sering atau yang kena mendapat musibah, Nabi suruh berdoa itu. Ya, saya lupa doanya itu, yang isinya, ya Allah gantikanlah musibah ini dengan pahala, dan gantikanlah musibah ini dengan yang lebih baik, begitu. Ya, disuruh baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, bila saya pahala dalam musibah ini dan berikanlah kepada kami penggantinya. Itu yang diajarkan oleh Nabi ketika orang mendapat musibah. Ya. Jadi kita disuruh redho, alias jangan marah-marah, jangan miskin ngamuk-ngamuk, sakit kemudian marah-marah. Yang heboh tuh kalau orang sakit semuanya serumah kena marah. Nggak boleh, itu menggambarkan dia nggak redho. Jangan, ya terimalah, berobat silakan berobat ke ujung langit. Ya. Tapi penyakit yang kita derita, yang ada dan kita rasakan, jangan marah-marah. Karena marah-marah itu menggambarkan tidak ridho. Ya, bahaya itu. Kalau kita marah-marah, ntar penyakit belum tentu sembuh, malah penyakitnya bertambah. Yang ada yang nggak sembuh, malah bertambah. Ya, sudahlah, ridho. Lagi takut jangan-jangan, ya jangan-jangan ketika sakit langsung meninggal dunia. Kalau dia marah-marah terus, ya ampun, kasihan. Aturan tuh musibah, penyakit, dapat pahala. Kan ada hadis nanti kita ketemu itu. Orang Islam yang kena musibah, walaupun duri yang kena kakinya, itu akan menghapuskan dosa dan mengangkat kedudukannya di sorga. Ya, bukan main. Maksudnya kita disuruh jangan dongkol, jangan ngamuk-ngamuk kalau dapat musibah. Ya, termasuk kayak tadi tuh musibah ditombak, dia girang aja udah, imannya kuat, ya. Bukan main para sahabat Nabi. Jadi kita diperintahkan untuk ridho dengan ketentuan dan takdir Allah, sebagaimana para sahabat ridho. Nomor 3, hadis ini menjelaskan kemuliaan para sahabat, di mana Allah mengabulkan doa mereka yang meminta agar berita tentang mereka disampaikan kepada Nabi melalui wahyu. Wah, ini namanya karomah ini. Seorang sahabat yang bukan Nabi memohon kepada Allah, ya Allah tolong sampaikan bahwa kami telah menemui Engkau ya Allah. Sampaikan kepada Nabi kami. Allah sampaikan melalui wahyu. Bukan main. Ya. Kemudian nomor 4, diperbolehkan meletakkan makanan dan minuman di masjid jika ada fakir miskin yang tinggal di masjid. Ya. Jadi zaman dulu memang sederhana. Banyak orang tuh sahabat Nabi nggak punya rumah, nggak punya sanak keluarga, sebatang kara, sendirian. Ya. Maka mereka tinggalnya di mana? Di masjid. Ya. Emang nggak punya keluarga memang. Mau dibilang bagaimana? Ya umat Islam belum bisa membantu. Maka tuh Nabi kalau dapat sedekah, ya, Nabi nggak makan, kan Nabi nggak makan sedekah, diberikan kepada ahlus suffah, ya, ahlus suffah itu. Kemudian kalau ada hadiah, Nabi makan sedikit, sisanya diberikan kepada ahlus suffah. Sahabat meniru itu, maka ada sahabat yang mencari kayu dijual, dapat uang, dibeliin makanan, diberikan tuh ahlus suffah. Ahlus suffah cukup banyak itu, termasuk Abu Hurairah yang banyak mendengar hadis Nabi, dia nggak punya sanak famili, disebut ahlus suffah. Mungkin dari kalimat ahlus suffah itu disebut tasawuf.
ada ahli tasawuf. Orang-orang yang mengikuti aliran tasawuf artinya orang itu cenderung kepada akhirat. Jadi dunia enggak begitu dipikirkanlah. Mereka ibadah aja udah. Kemudian mereka menitik beratkan membersihkan hati. Bangunlah jiwanya. Itu ahli tasawuf begitu. Imam Ghazali ahli tasawuf dia, dan imam-imam yang lain begitu ya. Jadi mereka lebih cenderung kepada ibadah, dan mereka ini enggak begitu mengejar dunia lah begitu ya. Enggak dilarang sih, yang penting kan enggak mentelantarkan kewajiban. Uang sendirian kewajiban apa? Anak kagak, istri kagak. Kalau punya anak itu wajib dia memberi nafkah. Punya istri juga demikian. Ini anak kagak, istri kagak sendirian. Bahasa Betawinya cuman selobang nih mulut. Ya udah dirinya, ada makanan saya makan, nggak ada makanan saya puasa. Nggak ngaco, minta-minta kagak ini. Ini ahli supa nggak minta-minta dia. Maka tuh dalam Quran dipuji dia. Nggak pernah minta-minta. Jadi orang jauh melihat dia, wah itu orang kaya, nggak pernah minta-minta. Padahal miskin banget. Ya, itu. Maka minta-minta dalam agama buruk itu, kecuali terpaksa. Mereka udah terpaksa, rumah nggak ada, apa nggak ada, juga nggak minta-minta. Maka sahabat berusaha memberi. Itu katanya mereka ahlus sufa itu, ya kalau bang ada peperangan ikut perang, bukan ogah perang dia, ikut perang dia. Cuman mereka nggak mencari rezeki seperti orang-orang Madinah yang lain. Karena mereka punya modal tuh orang Madinah. Ada kerjaannya, ada sawahnya misalnya, ada pohon kormanya. Kalau tadi nih yang ahlus sufa nggak punya apa-apa. Modal nggak ada. Di sana modal dengkul sulit juga lagi. Kali juga dengan modal dengkul bisa juga, ini nggak ada sana, berat. Ya, zamannya zaman berat itu, zaman perang. Ya, bukan main para hadirin, perjuangan. Jadi mereka tinggal di masjid, makan di masjid, boleh makan di masjid, yang penting kan jangan ngotorin, jangan mengganggu orang mau ibadah, itu aja. Gak apa-apa sih dilarang, nggak dilarang. Tidur nggak apa-apa sih di masjid, yang penting jangan ganggu orang mau sholat subuh nanti. Secara hukum boleh aja, ya secara hukum makan di masjid boleh. Karena dulu zaman Nabi banyak sahabat begitu, dan Nabi nggak larang, begitu. Ya. Tapi kan kalau yang punya rumah ya lebih baik di rumah, itu kan lebih bagus. Kalau di masjid niatnya itikaf ya wajar lah begitu. Baik saudara-saudara, ada pertanyaan? Kita sampaikan hadis itulah, hadis nomor 32. Nanti kita akan lanjutkan 33. Panjang-panjang semua nih ceritanya. Ada pertanyaan? Baik saudara-saudara, ya, ada pertanyaan. Mari kita baca Ummul Quran, suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan ya kepada ibu bapak kita yang sudah wafat, mertua, atau mungkin istri, anak, semoga Allah ampuni mereka. Dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad, wa sallim tasliman katsira, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nasta'izu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.